Halo Tribuners, selamat sore. Senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita di program Tribun Bastory. Apa kabar untuk Anda yang mungkin masih melakukan rutinitasnya di sore hari ini? Pantau terus layar monitornya. Kali ini kita live ya, tentunya di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Dan kita akan membahas terkait dengan lalu lintas perikanan Provinsi Maluku tentunya. Seperti yang kita tahu Tribuners bahwa memang Provinsi Maluku yang terdiri dari 92% laut ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa perikanan tentunya ya. Dan di tahun 2022 triwulan 3 tentunya potensi untuk ekspor di bidang perikanan ini memang meningkat ya. Angkanya seperti apa, tapi yang jelas kita sudah tahu bahwa ini demand yang paling banyak setidaknya sudah meningkat ke 10 negara ya. Seperti apa keamanan lalu lintas perikanan Provinsi Maluku, kita akan bahas bersama dengan narasumber saya yang sudah ada di studio tribunambon.com. Tribuners, kalau kalian tidak tahu tribunambon.com itu di mana kantornya, adanya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Tribuners, mencolok sekali kantor kita. Tepat di Jalan Pusat ya. Baik, di studio kami sudah ada Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Ambon ya, Bapak Muhammad Hatta Arisan, yang selanjutnya akan saya sapa Pak Hatta. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau menyanggupi undangan kami ya Pak. Tribuners juga akan mendengarkan penjelasan terkait dengan lalu lintas perikanan di Provinsi Maluku ini seperti apa, yang tentunya kita sudah mendatangkan empunya untuk bisa menjawab ya apa-apa yang akan kami diskusikan di sini. Saya juga mau mengingatkan nih Pak Hatta untuk Tribuners bahwa mereka juga bisa berinteraksi langsung ya, bertanya. Kalian kalau mau bertanya terkait dengan potensi alam ini terutama di bidang perikanan akan dikemanakan nantinya, dan seperti apa untuk menjaga sumber daya perikanan ini agar tetap memenuhi kualitas standar ekspor itu ya Pak ya. Oke deh. Di sini juga kita mau menyapa nih, ada berapa ratus orang di belakang kamera. Oke, Pak Hatta, sebelum kita melaju ya ke tanggung jawab dan tugas di karantina perikanan Maluku, Kota Ambon ini seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan dulu terkait dengan jumlah ekspor kita ya di Provinsi Maluku. Kalau bisa dibandingkan lagi dengan flashback beberapa tahun belakangan dengan data terbaru ini seperti apa nih? Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Saya sapa dulu Tribuners, selamat sore. Semoga kita sehat selalu ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tribun Ambon yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa hadir di sini ya. Dan tentunya ini adalah momen yang sangat baik ya untuk kita bisa berbagi informasi. Dan hari ini, sore ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dan sesuai dengan yang disampaikan oleh host ya, Mbak Ajeng, terkait dengan performa ekspor komoditi perikanan Maluku tahun 2022. Tahun 2022 patutlah kita berbangga dan bersyukur ya, karena tahun ini sesuai dengan data lalu lintas ekspor komoditi perikanan yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan Ambon, itu tercatat untuk volume dalam satuan kilogram itu kurang lebih ada 10.500 ton. 10.500 ton. Jika dibandingkan ada peningkatan atau tidak? Nilai ini adalah yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Wow. Peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2021 ini luar biasa peningkatannya, sekitar 302%. Ini untuk volumenya ya, untuk satuan kilogram. Sebelum saya jelaskan dulu bahwa data ekspor yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ambon itu ada dua untuk satuan volumenya, baik untuk dalam satuan kilogram ya, dan maupun untuk satuan ekor. Jadi untuk yang kilogram ini lebih identik untuk komoditi non hidup ya, untuk non hidup, sedangkan yang satuan ekor untuk komoditi hidup, karena Maluku ini memang luar biasa potensinya. Kita bisa mengekspor komoditi perikanan hidup maupun non hidup. Tapi yang terbesar itu adalah yang non hidup.
Kalau kita melihat dari volumenya, baik hidup maupun non hidup itu mengalami peningkatan. Tapi yang paling signifikan itu adalah perikanan non hidup, itu meningkat sekitar 302%. Wow. Itu luar biasa dan ini tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir ini. Baik. Dan kalau kita melihat dari nilai ekspornya itu luar biasa juga, itu meningkat sekitar 221%, ya, kurang lebih sekitar itu. Posisi sekarang atau di akhir tahun 2022, volume ekspor perikanan Maluku itu mencapai 63,5 juta US dollar. Atau hampir, kalau kita kurskan rupiah, itu hampir 1 triliun. Wow. Untuk nilai ekspor kita, ya, itu yang tercatat di Balai Karantina Ikan Ambon. Dan capaian ini juga yang tertinggi selama 5 tahun terakhir. Baik. Setelah masa pandemi kemarin, ya, masa pandemi COVID, kita mengalami masa-masa sulit. Alhamdulillah di tahun 2022 ini perikanan Maluku kembali bangkit dan menorehkan nilai yang pencapaian yang luar biasa. Baik, itu kalau jika dianalisa ya Pak ya, peningkatan yang signifikan hingga ratusan persen itu, apa yang kemudian mendukung peningkatan itu? Kalau kita mau lihat peningkatan ekspor, tentunya kita melihat jenis-jenis komoditi yang akan dilalu lintaskan. Ya. Ada apa aja di sana Pak? Dan tentunya kalau kita membreakdown lagi datanya, itu akan tergambar lebih jelas lagi. Jadi mudah-mudahan cukup waktu, saya akan coba menjelaskan secara detail, ya, secara rinci. Saat ini komposisi komoditi perikanan yang diekspor asal Maluku itu dominan adalah udang faname. Udang faname itu dihasilkan oleh salah satu perusahaan di Provinsi Maluku yang memiliki tambak yang sangat luas, ya, di Opin. Itu kurang lebih sekitar 90% lah, 80-90% tingkat dominansi terhadap total ekspor komoditi perikanan Maluku. Dan jika kita lihat data lagi, permasalahan sebelumnya kenapa ekspor ini belum bisa optimal, karena ya memang masih ada ban, ya, atau pelarangan ekspor bagi salah satu perusahaan oleh pemerintah China. Ya, dan itu berkat kerjasama yang baik antara kompeten otoriti, dalam hal ini Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, dan unit pengolahan ikan itu bisa berkoordinasi dengan baik dengan pihak GACC China. Dan alhamdulillah di awal tahun 2022 kemarin, ya, itu suspendnya sudah dicabut karena kita sudah bisa, atau UP yang ada di Maluku itu sudah bisa menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan baik, ya, dan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak GACC China. Baik Pak. Di tahun 2020 juga terjadi peningkatan untuk negara yang membutuhkan produk ekspor untuk perikanan, ya. Di antaranya juga ada termasuk Amerika, ada Cina pasti, dan negara Asia lainnya. Di antara negara-negara ini, manakah yang demand-nya paling tinggi dan untuk jenis produk apa nih? Sebenarnya kalau kita lihat dari demand, ya saat ini yang terbesar China, ya, ekspor ke China kita itu paling besar, ya. Dengan produk apa itu Pak? Udang faname tadi, ya? Iya. Selain udang, ke China itu juga ada kepiting. Nah, ini salah satu potensi yang kita bisa optimalkan. Makanya pihak BKPM Ambon itu selalu melakukan percepatan dalam hal pelayanan, ya, dan meningkatkan unit usaha perikanan di Maluku yang memenuhi persyaratan ekspor. Nah, ini yang menjadi konsen kami, sehingga kesempatan bagi pelaku usaha itu semakin terbuka untuk bisa melakukan ekspor ke China maupun ke negara-negara lain. Baik, yang kita tahu adalah produk ekspor, misalkan ada tuna, kemudian ada udang faname tadi, dan selain itu yang Pak tadi klasifikasikan produk hidup dan juga produk tidak bergerak, non hidup, non hidup, itu ada apa aja tuh
boleh di-list-kan? Banyak ya untuk produk kita, tapi yang dominan tadi yang saya sebutkan udang ya, udang Faname ya, Ya. itu hasil budidaya. Kemudian tuna, ya, Tuna, ya, tuna itu pasti. luar biasa juga ya. Ya. Dan demand terbesar untuk tuna ini itu negara USA ya, Oke. kemudian Jepang dan Vietnam untuk tuna. Untuk komoditi hidup, nah ini luar biasa juga nih Maluku nih ya, karena komoditi hidup kita itu bisa diekspor langsung ke Hong Kong. Ke Ya, Hong Kong. iya ke Hong Kong. Jadi kalau bicara direct call ekspor, sebenarnya Maluku sudah ada. Itu PT Raja Wali Laut Timur ya, itu sudah melakukan direct call ekspor dari Maluku ke Hong Kong. Begitupun Baik. dengan perusahaan Wahana Lestari Investama, itu sudah melakukan ekspor langsung dari Maluku ke China. Wow, luar biasa. Jadi itu langsung tidak singgah-singgah lagi, itu Tidak langsung mampir-mampir direct. lagi. Baik, iya Pak. Kita punya 11 kabupaten kota Ya. di Provinsi Maluku. Manakah kalau kita memetakan ya, manakah di antara 11 kabupaten kota ini yang punya potensi melimpah dan juga itu terhitung dari angka ekspor per triwulannya? Kalau kita lihat, kalau kita bicara ekspor ya, saat ini volume terbesar itu dihasilkan dari Maluku Tengah ya, tempat perusahaan Wahana Lestari Investama. Tapi kedua itu di Dobo juga ya, Dobo juga termasuk lumayan besar ya. Luar biasa. Kemudian Ambon sendiri ya, kemudian daerah-daerah sebenarnya punya potensi yang besar. Tinggal bagaimana kita bisa meng-create ya ekspor baru ya untuk bisa melakukan ekspor. Karena kalau kita melihat data lalu lintas antar area atau domestik, itu tergambar jelas bahwa sebenarnya Maluku ini volume lalu lintasnya sangat besar. Di tahun 2021 itu sekitar 70.000 ton ikan itu, produk perikanan itu dilalu lintaskan keluar dari Provinsi Maluku. Itu tersebar bisa ke Surabaya atau Jawa Timur, ke Jakarta dan ke Sulawesi Selatan dan daerah-daerah lain. Nah, tahun ini 2022 ya, tahun 2022 itu kalau kita lihat gambaran datanya atau data lalu lintas domestik itu ada penurunan dari 70.000 itu menjadi kurang lebih sekitar 62.000 dah, dan 62.000 ton. Dan kalau kita korelasikan dengan volume ekspor dan kita breakdown lagi data ekspor, ternyata sudah ada perubahan. Yang dulunya masih dilalu lintaskan domestik, sekarang sudah mulai diekspor. Nah ini hal yang menggembirakan, sehingga Sebuah kemajuan. iya, untuk sebuah kemajuan. kemaslahatan. Jadi beberapa unit pengolahan ikan yang sebelumnya masih melalu lintaskan domestik, sekarang sudah mulai ekspor. Kenapa itu bisa terjadi? BKPM Ambon punya komitmen kuat untuk mendukung Provinsi Maluku untuk dalam rangka mewujudkan percepatan dan peningkatan ekspor komoditi perikanan. Kami punya layanan khusus untuk ekspor, itu layanan 24 jam. Jadi kapanpun pelaku usaha mau sertifikasi kesehatan ikan itu kami layani 24 jam. Luar biasa. Ya, itu. Baik, nanti kita akan mengerucut lagi lebih ke peran-peran Pak Hatta dan juga teman-teman dalam menjaga kualitas sumber daya perikanan ini. Baik Pak, kita punya banyak potensi yang tadi disebutkan dari 11 kabupaten kota, juga yang paling mencolok ada di Pulau Ambon, kemudian ada di Samlaki dan di Maluku Tengah yang tadi disebutkan. Apakah demand dari negara-negara yang menjadi langganan ekspor ini sudah sesuai dengan ketersediaan produk dari kami di Maluku? Kalau melihat produk perikanan yang ada di Maluku atau komoditi perikanan di Provinsi Maluku, ini adalah jenis-jenis ekonomis penting ya. Jadi sebagian besar komoditi perikanan yang kita hasilkan adalah jenis-jenis komoditas penting, dan ini yang dibutuhkan oleh negara-negara tujuan ekspor yang besar seperti China ya, kemudian Amerika Serikat, kemudian Jepang ya, Vietnam dan beberapa negara tujuan yang lain. Dan tinggal bagaimana membuka pasar. Dan kita bagaimana juga meningkatkan daya saing produk kita sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara lain, karena produk perikanan ini bukan cuma dihasilkan oleh Maluku saja, daerah lain pun
Iya, jadi kayak Sulawesi Utara, kemudian provinsi yang lain yang ada di Indonesia, itu baru internal ya. Ya. Belum kita bicara yang luar. Harus bersaing Ya dengan harus bersaing. Kalau kita bicara tuna, negara ah, lain. kalau kita bicara tuna itu banyak negara yang memproduksi tuna. Ada Filipina, ada Vietnam, ada Thailand. Ya, yang mana negara-negara itu menjadi saingan buat Indonesia, sehingga bagaimana kita bisa menghasilkan produk dengan daya saing yang baik, itu yang Baik, penting. itu pertanyaan saya juga. Bagaimana kita bisa menjaga kualitas sumber daya perikanan ini dengan baik? Sejauh ini yang dilakukan oleh Pak Hatta dan juga teman-teman seperti apa? Gini, terkait dengan kualitas ya, atau menjaga mutu produk perikanan, BKP Ambon sesuai dengan tugas dan fungsinya, salah satunya bagaimana bisa menjamin mutu dan keamanan produk perikanan. BKP Ambon dalam hal ini melakukan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui hazard analysis critical control point. Boleh Jadi dijelaskan apa itu? sistem ini diimplementasikan di masing-masing unit pengolahan ikan, dan kami melakukan surveillance dan inspeksi untuk mengontrol konsistensi penerapan sistem jaminan ini, sehingga kami bisa pastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan itu aman dikonsumsi oleh manusia dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Itu. Nah, inilah daya saing yang saya bilang penting, bagaimana kita bisa menjamin produk kita bahwa produk yang kita hasilkan itu memang memiliki mutu yang baik. Mutu yang baik, kemudian aman dikonsumsi oleh manusia, dan tentunya dari segi harga juga itu bersaing. Oh sih, apakah ini sudah termasuk perlindungan dari hama dan penyakit, Pak? Itu berbeda lagi. Oke. Itu konteks yang berbeda ya, karena kalau kita bicara tentang Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon, ada 3 tugas pokoknya. Oke. Yang pertama terkait dengan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi itu gampangnya itu bicara masalah food safety, keamanan pangan. Kedua terkait dengan pencegahan penyebaran hama penyakit ikan karantina. Nah, kalau mudahnya ya kita lihat kasus COVID. COVID itu salah satu penyakit yang membuat seluruh dunia itu menjadi sulit ya, semua menjadi sulit. Nah, itu pada manusia. Kalau pada ikan itu juga ada. Nah, makanya kalau penyakit ini tidak bisa terkendali atau tidak bisa kita kendalikan dengan baik, dan itu akan mengancam kelestarian sumber daya alam yang ada di Maluku dan tentunya secara umum di Indonesia. Nah, ini yang kami kendalikan, jangan sampai ada penyebaran penyakit ikan karantina. Upaya pengendaliannya seperti apa, Pak? Dengan melakukan pengawasan di entry dan exit point, melihat memastikan bahwa seluruh komoditi perikanan yang dikeluarkan, dilalu lintaskan keluar maupun masuk ke Provinsi Maluku ini bebas dari penyakit ikan karantina. Itu, sehingga kami bisa pastikan menjamin bahwa seluruh komoditi perikanan yang kita lalu lintaskan itu bebas dari penyakit ikan karantina. Sejauh ini ya, terutama ketika nilai ekspor itu dia meningkat, apakah ada persoalan yang signifikan ya yang ditemukan ketika mengimplementasikan tugas-tugas ini, Pak? Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti ya. Ekspor kita juga lancar ya ke negara tujuan. Kami juga secara rutin mengecek ya apakah ada hambatan atau ada penolakan ekspor. Tim kami bekerja mengecek, mengontrol dan memetakan permasalahan-permasalahan yang ada ya. Jika ada penolakan, itu akan segera kami tindak lanjuti dan kami koordinasikan ke pusat ya, ke Badan Karantina, tepatnya di Pusat Pengendalian Mutu. Itu dan tapi alhamdulillah dalam tahun 2022 ini tidak ada penolakan ekspor. Biasanya kan agak rawan untuk komoditi tuna terkait dengan penolakan dari Amerika. Nah, tapi alhamdulillah sampai dengan akhir tahun 2022 kita cek di FDA terkait dengan impor futsal itu nggak ada penolakan untuk komoditi perikanan Maluku. Terjadi penolakan itu diakibatkan oleh hal apa? Banyak hal untuk penyebab ya yang menyebabkan penolakan, tapi umumnya itu terkait dengan mutu produk ya? perikanan ya. Pasti. Karena
Kalau bicara tuna kan ini pasti untuk dikonsumsi oleh manusia, Ya. sehingga memang kita harus pastikan bahwa produk perikanan itu memang aman dikonsumsi oleh manusia. Biasanya penolakan itu karena adanya cemaran bakteriologi ya, kemudian ada kadar histamin mungkin melebihi ambang batas. Nah, itu ataupun ada cemaran-cemaran lain yang bisa mempengaruhi mutu produk perikanan yang dihasilkan. Baik, Tribuners, saya mau mengingatkan ke kalian yang lagi pantengin layar monitornya, baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage, kalian bisa bertanya ya terkait dengan keamanan lalu lintas perikanan ya untuk ekspor maupun domestik. Tadi kita udah ngomong banyak tentang ekspor, nilai ekspor, angka ekspor dan sebagainya. Namun bagaimana dengan domestik, lalu lintas domestik nih? Apakah masih terjadi dan seperti apa? Kalau kita lihat volume terbesar lalu lintas komoditi perikanan Maluku sebenarnya ada di domestik atau antar pulau. Jadi kalau saya gambarkan komoditi perikanan Maluku itu bergerak atau dilalu-lintaskan dari masing-masing kabupaten kota ya yang ada di Provinsi Maluku, baik di Dobo, Tual, Somlaki, Buru atau Namlea ataupun daerah lain dan ataupun di kota Ambon sendiri. Ya, kalau kita melihat dari data lalu lintas tahun 2022 ini tercatat sekitar 62.000 ton. Kurang lebih 62.000 ton itu dilalu lintaskan keluar dari Provinsi Maluku ya ke daerah mana saja? Banyak daerah tujuannya ya, tapi yang dominan itu di Jawa Timur, Jakarta dan Makassar itu. Daerah-daerah yang sulit ikan ya. Jadi umumnya ke sana dan kalau kita lihat volumenya luar biasa besar ya, 62.000 ton. Tapi kalau kita lihat data ini lebih rendah sebenarnya dari tahun lalu untuk lalu lintas domestik, dan kalau kita korelasikan tadi dengan data ekspor malah ekspor naik ya. Nah, makanya saya bilang tadi, saya sampaikan tadi bahwa sudah ada perubahan dari pelaku usaha kita sehingga sebagian atau beberapa pelaku usaha sudah mulai mengekspor sendiri dari Provinsi Maluku. Ini hal yang sangat baik. Kemudian kalau kita lihat nilainya itu sekitar 1,8 triliun untuk lalu lintas domestik itu. Saja. Jadi kalau kita mau meningkatkan ekspor, masih banyak kesempatan untuk kita bisa menggali dan mengoptimalkan sehingga yang didomestikan kita bisa sama-sama bekerja untuk bagaimana mewujudkan komoditi ini bisa diekspor lagi dari Maluku atau ekspor langsung dari Maluku sehingga tidak perlu lagi didomestikan ya, karena kalau kita lihat dari jenisnya ya, kalau kita lihat dari jenis komoditi yang dilalu lintaskan seperti kepiting ya, kemudian ada lobster juga, kemudian tuna, cakalang, tongkol, kemudian komoditi udang faname ya. Ini sebenarnya komoditi ekspor dan komoditi yang bernilai ekonomis tinggi ya, dan sangat besar kemungkinan ini menjadi raw material di daerah lain ya di Indonesia yang selanjutnya itu akan diekspor kembali. Oke, jadi sialnya ketika kita domestikkan produk kami ke daerah lain misalnya, tapi mereka mengekspor dengan produk kita dan itu menjadi penambahan nilai ekspor untuk daerah itu sendiri. Ya, kita zong gitu ya Pak ya. Oke deh, ini bisa memuluskan lalu lintas ekspor ya untuk ke daerah-daerah dan seperti yang tadi disampaikan Pak Hatta bahwa bernilai ekonomi sudah pasti akan meningkatkan pendapatan daerah juga seperti itu. Baik Pak, Tribuners, apakah ada pertanyaan yang sudah dilayangkan? Boleh di grup yang satunya boleh set ya. Oke, Tribuners, terima kasih untuk kalian yang sudah mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti bakal kita meluncur ke sana untuk melihat siapa saja yang sudah bertanya. Oke. Ya. Apakah yang ada di daerah-daerah penghasil ikan paling banyak di Provinsi Maluku kah, Tribuners? Oke. Nah, ini ada pertanyaan ini Pak dari
Tribuners di akun Facebook fanpage dan juga YouTube. Namun kita angkat yang dari kanal YouTube dulu. Ada Hanaya yang bertanya, kenapa banyak cold store yang tutup di daerah-daerah penimbang loin? Cold storage ya. Yes. Untuk cold storage, jadi gini, saya belum tahu persis datanya seperti apa, tutup di daerah mana saja ya untuk cold storage. Tapi yang jelas untuk cold storage itu adalah salah satu sarana ya pendukung untuk pengolahan produk perikanan. Karena cold storage ini sebagai tempat penyimpanan untuk komoditi perikanan yang sudah didaratkan ya. Dan biasanya untuk jadi produk akhir itu sudah ditempatkan pada cold storage. Harusnya malah nggak tutup. Kalau kita lihat dari posisi sekarang ya, volume ekspor kita sudah mulai meningkat lagi, kemudian produksi kita juga meningkat ya. Harusnya malah ketersediaan cold storage ini yang sangat dibutuhkan. Yang sangat dibutuhkan, Ya, dibutuhkan untuk menjaga kualitas produk tadi. Apalagi kalau kita melihat kondisi perikanan Maluku ataupun secara umum di Indonesia ya, kita itu tidak sepanjang tahun itu ada ikan-ikan, misalnya satu jenis ikan itu tidak sepanjang tahun tersedia. Ada musim-musim atau ada masa-masa di mana ikan itu lagi banyak-banyaknya. Nah, pada saat kondisi seperti itu, otomatis harga biasanya akan menurun. Nah, di sini sebenarnya fungsi dari cold storage untuk bisa menampung ya produksi yang berlebih, sehingga harga itu bisa tetap stabil ya, bisa disimpan ya dalam waktu beberapa lama ya, sehingga manajemen dari masing-masing pelaku usaha itu bisa diterapkan dalam hal supply and demand ya. Sehingga nelayan tidak dirugikan pada saat ikan itu berlimpah. Itu kalaupun turun tidak terlalu signifikan penurunan harganya gitu. Jadi ini pentingnya adanya cold storage, dan harusnya bukan malah tutup ya, harusnya malah dioptimalkan fungsi dari cold storage itu. Tapi kami dari BKPM Ambon secara tugas fungsi itu tidak langsung ke sana ya, ke cold storage, tapi tidak terlalu banyak istilahnya, tidak terlalu terkait dengan penyediaan sarana-sarana cold storage. Tapi kalau fungsi verifikasi, inspeksi itu ada di kami. Kami bisa menentukan apakah unit pengolahan ikan itu layak atau tidak untuk dilakukan sertifikasi HACCP atau HACCP. Baik, jadi untuk bagian-bagian yang mempunyai tanggung jawab ya untuk mengontrol cold storage dan segala macam, mungkin ini bisa lebih diperhatikan lagi, terutama karena dia juga menjadi salah satu faktor yang bisa menjaga keamanan ikan dan produk-produk lainnya sendiri agar nilai ekspor itu dia semakin meningkat seperti itu. Oke, di daerah mana sih yang tutup? Ya, kita lebih baik lagi kalau penanya ini bisa atau Tribuners ya bisa menyampaikan info detailnya, biar kami bisa koordinasikan ya dengan instansi terkait ya, mungkin ke Dinas Perikanan ya, karena ini sangat bagus, ini informasi yang sangat baik ya, bisa menjadi bahan evaluasi ya kalau memang ada cold storage yang tutup ya. Seperti itu. Oke, jadi boleh diinfokan aja ya di daerah mana cold storage-nya yang tutup, biar bisa menjadi bahan evaluasi juga untuk pihak-pihak terkait. Ini juga dari Tuan, mantap, semoga potensi perikanan yang besar ini dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku. Berhubung tentang kesejahteraan Maluku, lagi-lagi ya Pak ya, pastinya muaranya adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Maluku, terutama nelayan seperti itu. Namun belakangan kita juga menerima fakta lapangan bahwa masih banyak nelayan, terutama yang ada di Pulau Seram, yang mengeluhkan, mengingat BBM juga naik ya, kebutuhan ini tidak sebanding dengan pendapatan mereka karena harga ikan tadi yang turun. Apakah ini ada tips untuk para nelayan agar bisa, salah satunya mungkin tadi menjaga kualitas ikan mereka agar tidak turun signifikan seperti itu? Iya, baik. Kalau kita lihat ya dari produk yang dihasilkan oleh nelayan ya, kalau saya lihat ada
kultur yang mungkin yang masih kurang pas ya, cara Apa itu? penangkapan ya. Yang paling utama itu saya lihat di tuna, ikan tuna itu kalau kita lihat umumnya di Maluku ini ikan-ikan tuna yang didaratkan itu sudah dalam bentuk loin. Hmm, Ini sangat rawan, rentan atau sangat rentan tercemar bakteri ya, dan sangat mudah untuk terjadinya penurunan mutu produk ya. Kenapa demikian? Karena jika dilakukan loin di laut ya, kita tidak bisa menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu bersih ya, atau dari standar sanitasi itu sudah memenuhi. Karena kita tahu sendiri bahwa di kapal itu ya ada BBM ya. ya, ya. Kemudian pisau pun yang digunakan itu harus sesuai standar, Ya. tidak bisa pisau yang karatan. Nah itu harus betul-betul dijamin bahwa seluruh peralatan itu memenuhi standar sanitasi yang sudah ditetapkan. Dan paling sebenarnya lebih baik ikan itu yang didaratkan dalam kondisi utuh ya. Jangan dulu Ya, dipotong seperti itu. jangan dibelah ya, jangan di loin ya di laut. Akan sangat baik jika memang dalam kondisi utuh, atau biasa kita sebut tuna wool ya. Tuna wall. Ya, tuna wool. Dan kita tahu sendiri juga bahwa tuna itu ada grade-nya. Ya. Ada grade A, B, C. Apa kriterianya masing-masing grade itu? Itu tergantung dari bagaimana kondisi dari mutu produk itu ya. Dilihat dari kondisi ikannya seperti apa ya, tingkat kesegarannya. Yang paling penting adalah tingkat kesegaran dari ikan itu. Tingkat kesegaran terbaik itu adalah grade A, dan itu masuk dalam sashimi grade ya, untuk pangsa pasar Jepang. Dan itu nilainya mahal ya, dan harusnya unit-unit pengolahan ikan yang ada di Provinsi Maluku itu membeli dengan harga yang berbeda, harga yang lebih tinggi untuk komoditi perikanan tuna grade A. Itu karena itu untuk sashimi grade. Dan di Jepang pun nilai komoditi ini mahal ya, cukup mahal, lebih tinggi dibandingkan grade B dan grade C. Nah inilah mungkin ada kebiasaan ya nelayan kita pada saat mendapatkan ikan itu masih dibiarkan ya, tidak cepat-cepat dibawa ke darat. Oke. Dibiarkan, tunggu tanpa dapat satu lagi, dapat lagi. Iya. Dan ya pada akhirnya karena mungkin cara manajemen untuk rantai dingin ya, untuk komoditi perikanan itu kurang baik ya, karena perlu es ya. Oke. Diperlukan es untuk menjaga agar suhu itu tetap dingin, sehingga peluang munculnya bakteri-bakteri atau kontaminan yang lain maupun peningkatan dari histamin ya, kadar histamin dari ikan tuna yang didaratkan itu bisa kita minimalkan ya, atau kita bisa cegah, sehingga ikan yang kita daratkan betul-betul ada ikan yang dengan mutu yang terbaik. Baik. Nah, sehingga akan lebih baik jika ikan pada saat nelayan mendapatkan ikan segera ke darat untuk segera disampaikan ke unit processing ya, Baik. sehingga mendapatkan grade yang baik, dan tentunya juga harganya juga pasti baik Pasti ya, baik. karena grade-nya yang terbaik atau grade A itu. Jadi ya mungkin pola penangkapan atau cara memperlakukan ikan Iya. itu yang harus ada edukasi lagi ya baik. ke nelayan, sehingga semakin hari semakin baik ke depannya. Baik, jadi ini terkait dengan kalau yang dijelaskan oleh Pak Hatta tadi lebih ke nelayan kita mungkin ya, Iya. belum masih memakai cara lama seperti ini. Ini perlu diedukasi dan melakukan kapasitas building begitu dari pihak-pihak terkait yang memang punya gawe di Iya. situ untuk bisa memberikan misalkan pelatihan. Saya pikir untuk pelatihan-pelatihan ini juga beberapa tahun belakangan ini dilakukan oleh NGO
NGO yang bergerak di bidang kelautan seperti itu. Ini sangat bermanfaat juga untuk para nelayan agar mereka bisa mengenali yang namanya grade A suatu produk dan juga bagaimana cara memperlakukan ikan mulai dari tangkap sampai dia dibawa ke cold store misalnya. Nah, ini yang perlu ditingkatkan lagi. Saya yakin sungguh bahwa memang pihak terkait juga mungkin berupaya untuk melakukan itu, namun alangkah baiknya lebih intens begitu agar tujuan peningkatan jumlah ekspor tadi bisa lebih meningkat dari triwulan ke triwulan, dari tahun ke tahun, dan ini kesejahteraannya juga kembali ke masyarakat secara umum dan daerah tentunya. Baik, adakah lagi yang bertanya di kolom komentar? Tribuners? Oke, sejauh ini ada, kalau bisa dihitung, ada berapa mitra yang bergabung untuk menjadi penyedia produk ekspor itu? Kalau kita lihat ya, eksportir kita sekarang itu sudah cukup banyak ya di Maluku ya. Jadi gini, saya jelaskan dulu bahwa komoditi perikanan yang akan dilalu lintaskan untuk ekspor itu harus dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah memenuhi persyaratan ekspor. Itu salah satu persyaratan ekspor adalah khususnya terkait dengan produk-produk non hidup ya, itu atau yang diperuntukkan untuk konsumsi manusia itu wajib menerapkan ataupun disertifikasi HACCP ya, atau Hazard Analysis Critical Control Point. Dan ya alhamdulillah kita ada peningkatan ya untuk jumlah pelaku usaha yang disertifikasi HACCP. Ini dari tahun 2020 sekitar 13 ya, sekarang sudah ada di posisi 19 unit processing. Dan ini akan insya Allah akan terus bertambah lagi karena target indikator kinerja utama kami ya BKP Ambon 2023 ini itu kita diharapkan bisa meningkat lagi di posisi 22 ya, 20 sampai 22. Baik, untuk, saat ini ada di posisi berapa tuh? Kita sekarang existing sekarang sudah di 19 unit pengolahan ikan. Baik, bagaimana untuk bisa bergabung bagian daripada mitra tadi? Untuk mendapatkan sertifikasi HACCP itu perusahaan bisa langsung menyampaikan permohonan melalui website dari BKIPM ya, melalui portal Hanes Online atau HACCP Online di situ. Jadi semua layanan kami itu sudah berbasis online, sudah online semua ya, dan itu bisa diakses oleh pelaku usaha kapan saja ya. Dan terkait dengan jika ada kendala itu kami menyiapkan juga help desk ya, bagi pelaku usaha jika memang ada kendala dalam hal pengurusan untuk sertifikasi HACCP maupun sertifikasi kesehatan ikan. Itu customer service kami selalu standby untuk menerima, dan itu sering ada, sering datang konsultasi terkait dengan bagaimana cara mengurus atau mempersiapkan unit pengolahan ikan untuk bisa disertifikasi HACCP, kemudian persyaratannya apa saja ya, itu kami jelaskan, dan itu sudah ada di website kami juga terkait dengan alur prosesnya sudah ada di website BKIPM Ambon. Baik Pak, terima kasih. Tidak terasa ini kita udah di menit ke-40 ya, lepas dari pukul 15.00 waktu Indonesia Timur sore ini Pak. Target paling dekat di 2023 ini apa? Target untuk 2023 ya, tetap konsen kami bagaimana bisa melakukan peningkatan dan percepatan ekspor ya komoditi perikanan Maluku. Makanya beberapa terobosan kami persiapkan tahun ini ya. Yang pertama kami menyiapkan BKIPM Ambon Mobile ya. Ini untuk mempermudah pelaku usaha untuk bisa mengakses seluruh produk layanan yang ada di BKIPM Ambon. Kemudian kami juga punya tim cepat ya, tim reaksi cepat. Kita namakan tim Tatihu ya. Jadi tim ini jemput bola sistemnya, Bajeng ya. Jadi pelaku usaha yang punya kendala terkait dengan pengurusan HASAP,
pengurusan cara karantina ikan yang baik kah, atau sertifikasi kesehatan ikan kah, itu bisa langsung menyampaikan keluhannya ke sudah kita siapkan ya untuk itu, sehingga nanti akan direspon cepat oleh tim reps, tim kami ya yang kita sudah persiapkan. Jadi ini kita siapkan, gini terobosan-terobosan ini kita lakukan ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Balai KPM Ambon, sehingga harapan kami BKPM Ambon, jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor di Maluku bisa meningkat secara signifikan. Kenapa? Karena inilah salah satu indikator yang bisa mendorong peningkatan ekspor komoditi perikanan di Maluku. Semakin banyak pelaku usaha yang memenuhi persyaratan ekspor, tentunya akan membuka kesempatan semakin besar bagi pelaku usaha untuk bisa ekspor, yang tentunya ini akan berkorelasi pada peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Maluku. Kemudian untuk ruang lingkup produk pun yang disertifikasi ASAP ini terus kami upayakan ya, dan unit usaha juga terkait dengan sertifikasi atau penerapan sistem jaminan kesehatan ikan ini juga menjadi konsen kami, sehingga kami harapkan ada peningkatan yang signifikan. Saat ini baru 4 ya instalasi karantina yang sudah disertifikasi cara karantina ikan yang baik. Nah ini jadi konsen kami tahun 2023 untuk bisa meningkatkan jumlah instalasi karantina yang menerapkan cara karantina ikan yang baik, sehingga kita punya bargaining yang baik ya, sehingga produk atau komoditi yang kita lalu lintaskan nanti kita bisa jamin itu sehat ya, bebas dari penyakit ikan karantina, dan tentunya dengan penerapan sistem jaminan ini layanannya pasti lebih cepat. Kalau tidak pakai layanan ini ya, atau tidak pakai sistem jaminan dulu itu sampai 13 hari. Baru bisa terbit health certificate. Tapi dengan sistem jaminan yang kita terapkan ini, selain lebih terkendali, terkontrol, waktu pelayanannya pun lebih cepat, 1 hari bahkan 1 jam. Jadi 13 hari itu menjadi 1 hari ataupun 1 jam, bahkan 1 jam. Tergantung dari pelaku usaha, bisa lebih cepat, kami pikir bisa lebih cepat juga. Dengan penerapan sistem jaminan ini sangat membantu dalam memangkas waktu pelayanan. Itulah pentingnya penerapan sistem jaminan. Baik, iya. Semakin hari semakin mudah begitu ya, iya. Pak ya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan sebagai kalimat penutup di pertemuan ini, Pak? Baik, saya ucapkan terima kasih ya kepada Tribuners yang sudah hadir di sini, yang sudah setia ya bergabung dengan Tribun Ambon ya. Yang paling penting mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa Maluku ini kaya dengan sumber daya perikanan ya, sumber daya ikan. Kita tahu bahwa Maluku memiliki potensi perikanan sekitar 4,3 juta ton. Ini kurang lebih sekitar 39% ya dibanding kalau kita bandingkan dengan total potensi perikanan Indonesia, sangat besar ya, sangat besar potensi ini. Tapi yang kita bisa ekspor baru sekitar 10.500 ton. Berapa ini masih persen kecil. Dari totalnya ya? Dari 4,3 juta ton ini masih sangat kecil yang kita bisa ekspor, dan ini jadi PR buat kita semua ya, khususnya untuk institusi yang terkait dengan perikanan atau berhubungan dengan perikanan. Kita harus berusaha bagaimana bisa meningkatkan daya saing produk kita ya, karena kita ketahui bahwa yang kami identifikasi kos logistik kita itu atau kos angkut kita itu masih mahal, sehingga daya saing produk kita yang kita hasilkan itu masih rendah. Jadi kalau kita lihat dari Tual ya, dari Dobo atau Somlaki, biaya angkut ke kota Manado aja ini sudah berkisar antara 35.000 sampai dengan 48.000 rupiah per kilogram. Itu ya, saya pikir ini sangat mahal ya, sehingga untuk bisa bersaing dengan, jangankan dengan negara lain ya, dengan daerah sekitar ya di Indonesia saja ini sudah cukup berat ya, sehingga ini jadi satu permasalahan yang harus dituntaskan ya, sehingga kita bisa meningkatkan daya saing produk
yang ada atau yang kita hasilkan di Maluku. Kemarin kami sudah apa istilahnya membantu ya beberapa pelaku usaha bagaimana bisa melakukan ekspor ya, salah satunya di Seram bagian barat itu menjadi satu-satunya unit pengolahan ikan yang disertifikasi HACCP, dan itu langsung ekspor ke Thailand ya, ke Malaysia kalau nggak salah, ke Malaysia. Kemudian ada lagi di mana di Kota Ambon nih ya, itu disertifikasi cara karantina ikan yang baik, dan itu pertama di Indonesia, pertama kali di Indonesia itu di Maluku. Wow. Dan alhamdulillah itu bisa diwujudkan, dan alhamdulillah juga kalau kita lihat dari performa ekspor dari perusahaan tersebut itu meningkat signifikan. Nah ini karena kita sudah bisa memberikan jaminan ya, waktu layanannya juga cepat ya. Kalau dulu mungkin masih agak lama ya, karena harus menunggu hasil pengujian. Kalau sekarang tidak perlu, karena sistem sudah kita kontrol ya, sistem jaminan sudah kita kontrol. Dan satu lagi ada pelaku usaha baru ya di Dobo itu, dan alhamdulillah juga sudah ekspor ke Singapura. Nah cuma memang ada kendala karena volumenya itu lotnya masih kecil ya, karena terbatas masalah sarana angkut. Kalau kita lihat volume potensi di Dobo itu luar biasa besarnya, tapi memang kita masih ada keterbatasan sarana angkut, sehingga saya pikir inilah saatnya bagaimana kita bisa membenahi ya, mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dengan menghadirkan solusi-solusi yang konkret ya. Bukan hanya sekedar omongan saja, tapi solusi konkret sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Ya kalau permasalahan terkait alat angkut, berarti kita harus menyediakan sarana angkut yang bisa mengangkut semua komoditi perikanan yang ada di Tual, Somlaki, Dobo, dan daerah-daerah lain, sehingga sarana angkut itu hadir dengan biaya yang lebih murah dari dibanding dengan